Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang pendakian ke Gunung Marapi. Kisah ini dialami oleh salah satu tim Goresan Kelam pada tahun 2019. 1 bulan sebelum pendakian, aku ngubungi si Atun. Tun, mendaki yuk. Tapi latihan fisik dulu ya. Ya jogging lah, paling enggak selama 2 minggu, balasku begitu. Kalau stamina mah, boleh diadu aku nih. Seberapa lah tuh? Ucap Atun meremehkan. Ya udah, kalau gitu kita ngumpul di Padang hari Jumat atau Sabtu ya, biar nggak buru-buru. Awas aja kalau ngeluh nanti di jalan ya. Aman tuh, jawab Atun dengan tegas. 2 hari sebelum pendakian, si Asni mengabarkan kalau dia itu nggak bisa berangkat pada hari Minggu. Jadi pendakian pun kami mundurkan jadi hari Senin. Akhirnya hari Minggu pun tiba. Di situ semuanya berkumpul di kosan teman saya. Di kosan itu kami menyiapkanlah semua peralatannya dan semua kebutuhan-kebutuhan kami untuk pendakian nanti. Nah, rencana pendakian itu hari Senin pagi. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Nah, di situ yang awalnya mau berangkat pagi jadi buyar gara-gara semuanya telat bangun. Pas kulihat di jam, ternyata itu udah jam 10. Waduh, pikirku telat udah ini. Nah, sebelum berangkat itu, si Atun nyoba karier yang mau kubawa. Segini doang beratnya. Kalau segini mah ringan. Lagi-lagi Atun meremehkan. Itu tas kan aku yang bawa. Kalau kau yang bawa, nanti nggak sampai-sampai kita yang ada. Balasku dengan sedikit geram dengan Atun ini. Kami berangkat menggunakan minibus. Tapi bus yang kami tumpangi ini jalannya lambat sekali. Karena sering terhenti untuk menunggu kursi-kursi yang lain penuh dengan penumpang. Akhirnya sekitar jam 12 kami baru meninggalkan Padang dan sampai di Kota Baru sekitar jam 3 sore. Nah, di situ kami mampir ke Pasar Kota Baru, yang mana pasar ini berada di seberang dari jalan pos menuju pendakian Marapi. Nah, sebelum menuju pos itu kami menghabiskan sekitar 1 jam untuk kembali melengkapi peralatan, juga mampir ke warung untuk makan-makan. Akhirnya dimulailah pendakian itu sekitar jam setengah 4 sore dengan mendaftar simaksi di pos pendakian. Nah, sebelum berangkat pendakian ini kami berdoa dulu, sekalian mengatur posisi, di mana saya sebagai leader, di belakang lagi ada Atun, Ian, dan paling belakang ada si Asni sebagai sweeper. Tak lama berjalan, si Atun sama si Ian ini kelihatan udah capek. Kupikir ya wajar lah, soalnya kan ini pendakian pertama mereka. Nah, dengan posisi yang seperti tadi itu, aku ngerasa kalau jalanku ini terlalu cepat. Takutnya yang lain tuh ketinggalan ya kan. Akhirnya aku change posisi lah. Si Asni itu ada di depan dan aku ada di belakang sebagai sweeper. Selama perjalanan ini terlihat kalau pendakian itu sangat sepi, mengingat hari ini hari Senin. Di situ kami cuma bertemu dengan 2 orang pendaki. Setelah berjalan cukup lama, kami memutuskan untuk berhenti karena di situ posisinya sudah maghrib, pukul 6 sore. Nah, saat berhenti ini, kami bertemu lagi dengan 2 orang pendaki yang kami temui tadi. Mereka itu adalah si Rio dan juga Kevin. Saat kami lagi asik-asiknya ngobrol, di situ tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara pohon. Nah, rupanya itu adalah suara yang dibuat oleh kawanan kera yang disambut dengan kicauan-kicauan burung. Dan itu terjadi di atas kepala kami. Tiba-tiba Rio berkata, pergantian hari nih tandanya. Kalau di gunung, itu pergantian hari itu maghrib dan jam 12 malam. Makanya kita stay aja di sini dulu. Setelah itu kami lanjut ngobrol-ngobrol. Ternyata aku sama si Rio ini punya cerita yang sama ketika kami mendaki di Gunung Talang. Itu kejadiannya 3 bulan sebelum kami mendaki di Gunung Marapi. Di situ
Kami bercerita tentang adanya kejadian kesurupan 4 orang pendaki, yang mana pendaki itu sebenarnya gara-gara salah mereka juga. Di situ mereka teriak-teriak, ngomong kotor, yang buat ricuh suasana pada malam itu. Harusnya kan nggak begitu. Pas lagi asik-asiknya bercerita, si Asni tak lama merasa nggak nyaman dengan apa yang kami obrolkan pada saat itu. Mungkin karena merasa takut dengan apa yang dibahas. Kupikir nggak apa-apa lah. Toh, kita bukan berbicara mistis tentang gunung yang sedang kita daki. Dan cerita kami kejadian nyata kok. Memang begitu adanya. Akhirnya 1 jam pun berlalu. Maghrib telah selesai dan kami putuskan untuk berjalan kembali. Nah, di sini baru aku merasakan ada kejadian aneh. Semua berjalan lancar bagiku, tapi tidak bagi Ian dan Atun. Mereka kelihatan capek banget di sini. Ya mungkin efek pendakian pertama kali ya. Selang 2 jam berjalan, kami berhenti sebentar. Terus kulihat si Rio ini menuju suatu pohon yang berada di arah jurang. Lalu kuperhatikanlah dengan seksama si Rio ini. Kelihatan kalau dia itu sedang berbicara dengan seseorang. Tapi nggak tahu dia itu lagi ngomong sama siapa. Lagian nggak mungkin ada orang di jurang kan? Di situ aku langsung berdoa semoga nggak terjadi apa-apa. Oh ya, selama perjalanan itu di beberapa spot aku sering kali terhenti. Nah di situ ketika berhenti seperti ada yang membisikkan untuk membacakan Al-Fatihah. Aku nggak paham ya kenapa aku membaca Al-Fatihah. Cuma di beberapa spot tuh emang kayak dibisikkan Al-Fatihah gitu. Suasana pada saat itu pohon-pohon sangat rimbun, sampai-sampai langit pun nggak kelihatan. Terus setelah berjalan beberapa lama, itu ada satu momen dimana aku merasakan nggak berada di dimensi ini lagi. Bagaimana enggak? Ada sekian detik, seketika semua di sekitarku, itu pohon-pohon, daun-daun, jalur pendakian, itu nggak ada warnanya. Ya, pandanganku menjadi hitam putih. Dan anehnya lagi, pandanganku seperti melihat ke arah punggungku. Seolah-olah mataku ini berada di belakang kepala. Dan saat itu juga aku melihat ada seekor harimau yang mengikuti. Namun hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Selang beberapa detik, tiba-tiba aku disadarkan dengan panggilan si Rio yang menyenteri. "Woi pak, aman?" Lalu aku menjawab, "Aman pak." Aku ngelihat kalau rombonganku itu udah berjarak 8-10 meter. Padahal aku ngerasa kejadian itu cuma beberapa detik aja. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika aku melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Semua normal-normal aja. Di situ aku cuma terdiam dan mematung. Untung aku disadarkan sama panggilan si Rio ini. Kalau enggak, mungkin lain ceritanya. Lalu kami lanjut berjalan hingga sampai pada saat ada jalur yang mana itu membutuhkan sedikit memanjat. Lalu aku menaruhkan tangan di atas akar yang melintang sebagai pegangan. Lalu si Rio berkata, "Jangan lihat ke kanan." "Kenapa emangnya pak?" "Udah, pokoknya jangan lihat ya." Di sini aku udah mulai berpikir negatif. Apa ada hantu? Setelah aku selesai naik, aku ngeliat ternyata ada sesosok cacing besar berwarna oranye terang. Terlihat sangat menjijikkan. Wah, kupikir hantu ya kan. Di perjalanan kali ini, aku nggak tahu kenapa aku kok sering kali nyenteri ke atas pohon dan ke belakang jalur. Seakan aku tuh mencari keberadaan mereka yang halus. Setiap kali aku senteri, itu malah nggak nemuin apa-apa. Saya pikir, wah, nggak ada yang keluar nih.
Padahal ya paling enggak ada Miske lah bergelantungan di pohon atau apa kek. Sepanjang perjalanan, Atun selalu mengatakan hal yang baginya kelihatan aneh kepada kami. Namun, aku dan Asni hanya mengatakan kalau yang dilihatnya itu salah. Sekian lama kami berjalan, kami berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Dan tiap ngobrol saat beristirahat, Atun selalu aja ngomong dengan sompralnya dan ngulangin kata-kata jorok yang baru dia pelajari. Tiap kali dia ngomong gitu, si Asni tertawa kecil. Dan aku pun ikut menegur si Atun ini supaya untuk berhenti berkata-kata seperti itu. Tapi ya dasar kepala batu, si Atun pun ya nggak menghiraukan apa yang ku bilang. Hingga sampai jam 12 malam kurang, kami sampai di pintu angin, di mana di tempat ini mulai nggak ada lagi pepohonan rimbun, yang mana hanya ada beberapa pohon kecil dan semak di sana sini. Terus nggak lama kan kami berjalan, kami menemukan tempat yang agak datar tuh di situ. Kami putuskan untuk membuat api unggun karena ngelihat kondisinya si Ian ini udah kelihatan down dan mukanya pun pucat. Takutnya dia ini hipo. Nah, di sini tuh kembalilah terdengar suara kicauan burung yang kami dengarkan pada saat maghrib tadi. Terus kulihat jam. Oh, jam 12 malam. Berarti ini yang disebutkan oleh Rio dengan pergantian hari. Setelah menyalakan api unggun, aku melihat ada satu bagian dari pohon di balik api unggun itu terlihat aneh. Bagian dari pohon ini bergerak seakan-akan ada yang gerakin. Padahal bagian lain dari pohon itu maupun semak-semak di sebelahnya itu nggak ada yang bergerak sama sekali. Di situ aku nggak ngerasain ada angin yang berhembus. Kalaulah ada angin, harusnya bagian lain ikut bergerak juga dong. Wah, aneh nih, pikirku. Lalu nggak lama, si Rio kembali berjalan ke arah pohon itu, dan dia di situ seperti berbicara. Melihat itu aku nggak ambil pusing lah. Aku anggap cuma hal-hal yang biasa, karena bagiku mistis itu pasti ada, apalagi di gunung. Setelah cukup lama berhenti, kira-kira jam 1, kami lanjutkan perjalanan menuju cadas atau batas vegetasi. Setelah menemukan tempat yang sekiranya cocok, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Tenda kami didirikan di atas tanah yang cukup datar lah, dan kira-kira 2x3 meter itu, di sebelah pondok yang biasanya digunakan untuk berjualan pada saat weekend, dan sekarang tutup. Pas aku dan Asni ngeluarin tenda, si Atun itu masuk ke dalam pondok itu, lalu teriak pada kami, "Woi, ada kucing nih." Aku abaikan aja. Terus si Asni pun nyusul ke pondok itu. "Kucing dari mana? Orang cuma plastik gini kok," ujar si Asni. "Tadi ada loh kucingnya, jelas kulihat," sambung si Atun. Lalu aku dan Asni pun lanjut mendirikan tenda. Nah, saat mendirikan tenda, dinginnya udara karena gerimis dan angin yang lumayan kencang membuat jari-jariku ini mulai kaku. Aku dan Asni cukup menggigil saat mengikat tali-tali tenda. Lalu aku berkata pada si Asni, "Nih, pakai jaket dulu deh, parah ini dinginnya." "Tun, tolong bawain tas dong, bawain ke dalam tenda ya," bilangku pada si Atun. Tak ada balasan dari si Atun ini. Dia hanya berdiri melihat-lihat sekitar. Kemudian Asni dan aku kembali meminta si Atun untuk membawakan tas. Tetapi tetap aja si Atun itu nggak gubris sama sekali. "Oh alah Tun, tolong bawain lah," kataku sambil ngambil sendiri tas itu. Setelah tenda berdiri dan masukin barang, aku ngelihat si Rio dan si Kevin ini mendirikan tenda nggak jauh, tapi berada di atas gitu, atas tenda kami.
Setelah nyusun barang-barang, aku putusin untuk bikin kopi dan mie rebus. Ya, sekedar untuk melepas penat dan bersantai-santai. Setelah selesai, kubungkuslah sampah-sampah kecil itu. Terus kumasukkan ke dalam plastik sampah dan kutaruh di teras tenda. Lalu kututup teras tenda dan juga resleting pintu tenda dan bersiap tidur. Aku ngelihat si Ian dan si Atun ini udah tertidur pulas. Tapi si Asni hanya menjadikan SB-nya sebagai alas tidur. Ya udah, akhirnya aku pun mau tidur juga. Nah, ketika bersiap mau tidur ini, aku tuh baru sadar. Loh, aku kan cuma pakai celana pendek. Dan jaket itu pun gak kupasang resletingnya. Tapi kok gak ngerasa dingin. Padahal Cadas Merapi ini terkenal loh dengan dinginnya pada saat malam. Lalu kuputuskan untuk tidur hanya menggunakan celana pendek dan baju kaos tanpa menggunakan sleeping bag. Kenapa begitu? Ya karena aku ngerasa kalau di tenda itu hangat, kayak di kamar sendiri. Tiba-tiba bunyi plastik sampah yang tadi seperti ada yang membongkar. Padahal resleting teras itu tidak berbunyi sama sekali, yang tandanya pintu teras itu tertutup. Suara apa tuh? Binatang nggak? Nih, ayo kita cek keluar, kata si Atun. Udah, tidur aja lah, jawab si Asni singkat. Akhirnya pagi pun datang dan ya, rencana untuk summit di pagi hari pun sirna. Karena ketika aku lihat jam itu udah jam 10, ya kondisinya udah panas dong. Lalu aku memutuskan untuk keluar tenda. Terus aku nanya kepada si Asni. Asni, Rio masih ada di atas? Nggak ada. Orang tuh summit duluan. Tadi pagi sekitar jam 6 dia ngampiri tenda kita buat ngajak summit. Tapi karena pada tidur ya udah nggak kugubris. Tidur lagi lah aku. Otak kerang. Aku kan mau summit, Fak. Hehehe. Salah kau lah, tidur pula sekali. Banyak cerita kau. Lalu aku pun teringat dengan kejadian tadi malam sebelum tidur, di mana plastik sampah itu seperti ada yang bongkar. Nah, itu aku mau mastiin kalau plastik sampah yang tadi malam itu masih ada. Pas ku periksa bungkusan sampah itu, alangkah terkejutnya aku. Plastik masih dalam kondisi yang rapi. Nggak ada tuh kusut-kusutnya sedikit pun. Malah aku menemukan kalau plastik ini seperti robek. Nah, robeknya itu lurus menggunakan benda yang cukup tajam. Tapi yang anehnya lagi, robekan itu posisinya tuh berada di bagian dalam, bagian bungkusan plastik yang menempel di bagian tenda. Nah, di situ robeknya. Aneh kan? Kondisinya juga saat itu nggak ada tenda lain selain tenda kami dan juga tenda Rio. Lalu aku nanya ke Asni. Asni, kau yang ngerobekin plastik sampahnya ini? Nggak ada tuh. Ngapain aku kurang kerjaan kayak gitu? Ujar si Asni. Ya udahlah, aku nggak ambil pusing. Setelah sarapan kami putuskan untuk sekedar mulai menanjak ke atas. Ya sesampainya aja lah. Karena kasihan juga ini si Ian. Kakinya kan sakit. Takutnya kondisi dia makin buruk seperti mukanya. Maksudnya mukanya kecapean. Tak lama kami jalan, kami memutuskan untuk berhenti. Di situ kami foto-foto dan santai-santai lah ya kan. Nah, aku, Ian, dan Asni sibuk berfoto-foto. Tapi Atun, dia kembali berulah. Dia berjalan menuju ke atas sendirian. Saya perhatikan seperti itu. Oh, ternyata dia jalan cuma beberapa meter aja. Ya tak apalah, pikirku gitu. Setelah beberapa lama kami putuskan untuk kembali ke tenda. Karena hari sudah semakin panas.
dan kaki Ian pun sepertinya nggak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Lalu aku sama si Asni ini berteriak memanggil si Atun ini. "Woi, Tun, turun yuk!" Beberapa kali kami panggil, tapi nggak ada jawaban. Nah, di sini aku ngerasa bingung. Kok anak ini nggak jawab? Perasaan tadi dia cuma beberapa meter dariku. Ya, setidaknya walaupun lebih jauh pun harusnya dengar. Karena teriakan kami keras banget loh. Saat aku nyusul, nah si Atun ini datang. Lalu aku sama Asni nanya, "Kok kemana aja? Emang gak dengar kami teriak dari tadi?" Alangkah terkejutnya aku ketika mendengarkan jawaban si Atun ini. Gak ada tuh suara kalian, malah hening aja dari tadi. Di sini aku mulai berpikir aneh. Kok bisa? Apa mungkin ditutup telinganya oleh makhluk tak kasat mata? Aneh. Setelah makan siang, kuputuskan untuk turun dan bersiap-siap packing. Datanglah si Rio dan Kevin ini dengan bawa karier dan siap-siap untuk berpamitan. Di situ aku bertukar nomor HP dengan si Rio. Ya siapa tahu bisa nanjak bareng kan kapan-kapan. Jam 2 siang kami mulailah berjalan turun. Nah, selama perjalanan gak ada kejadian yang aneh. Hingga pada suatu ketika, tiba-tiba aku dan Usni melihat ada kepulan asap yang berada di atas jurang, tepat di sebelah kami. Kami saling lihat. Lalu, "Asni, asap apa tuh? Kok aneh ya? Bukannya asapnya pecah dan hilang ke atas, tapi malah di situ aja." "Iya, aneh nih bro. Ayolah kita lanjut aja." Makin kagetlah kami. Ada seorang bapak-bapak datang dari balik jurang yang sama dari arah kepulan asap tadi. Lalu kami bertanya, "Loh Pak, dari mana?" "Ini habis nyari burung," kata bapak itu sambil menunjukkan burung yang ada di sangkar yang dia bawa. "Bapak turun duluan ya," kata bapak itu. "Iya Pak, hati-hati." Setelah itu kami pun memutuskan untuk kembali berjalan turun. Hingga sampai pada satu turunan, dari jauh aku melihat ada pondok. Nah, kayaknya di situ ada orang yang sedang tiduran di teras pondok itu. Dan sosok itu tuh warnanya hitam. Karena takut aku halus sendiri ya kan. Jadi aku nanya ke Ian juga, "Yan, lihat ada orang hitam gak yang lagi tiduran di sana?" "Iya tuh, ada kayaknya," kata Ian. Setelah mendekat, alangkah terkejutnya kami. Kalau di situ tuh gak ada siapa-siapa. Dan karena kaki Ian sakit, kami memutuskan untuk berhenti dulu sebentar. Lalu, gak lama si Asni sama si Atun sampai ke tempat di mana kami sedang beristirahat. Ya di pondok itu tadi. Beberapa menit istirahat, aku ngajak teman-teman untuk melanjutkan perjalanan. "Yuk, jalan lagi yuk, udah mau gelap nih," kata saya pada saat itu. Padahal sebenarnya selain karena takut gelap, aku juga ngerasain kalau suasana di pondok tuh gak nyaman loh. Gak lama dari pondok itu, kami sampai ke hutan bambu. Nah, di situ si Atun lagi-lagi minta istirahat. "Istirahat dulu woi, capek nih." "Udah, paksain aja dulu. Pokoknya habis hutan bambu nih barulah kita istirahat," aku bilang gitu. Atun pun dengan memaksakan dirinya berjalan lah, walaupun jalannya lambat juga. Tak lama berjalan, sampailah kami di pos camping ground pos 1. Kedatangan kami disambut dengan beberapa anjing yang menghadang kami. Nah di situ mereka sambil menggonggong-gonggong. Lantas saya kaget dong. "Weh, apa anjing-anjing nih? Perasaan kemarin pas naik aman-aman aja, nggak ada digonggongin." Nah di situ si Atun tiba-tiba
ngambil batu dan berancang-ancang mau melempar si anjing-anjing itu. Larilah si anjing-anjing itu ketakutan dan meninggalkan kami. Setelah itu kami lanjut jalan. Saat berjalan, aku beriringan dengan si Ian. Sesampainya di kebun warga, terlihat ada seekor kera yang cukup besar dan itu sedang memperhatikan kami berdua. Ian, besar keranya tuh. Dia lihat ke kita. Aman tuh, Yan? Kalau kayak gitu modelnya lah, dia tuh mau nyerang. Kalau nyerang dia nyakar, bro. Tak aman tuh, doh. Yuk lari aja lah kita. Nah, tapi kera-kera itu bukannya santuy aja, mereka malah lompat dari pohon ke pohon dan itu ngejar kami. Itu kera-kera baru diam dan tidak mengejar kami setelah nggak ada lagi pohon-pohon di sebelah kanan dan kiri kami. Kami tiba di pos Simaksi itu pukul 6 sore. Kami laporan ke pos dan lanjut menuju Padang menggunakan bus. Sesampainya di Padang, kami memutuskan untuk ngopi. Di situ kami bercerita-cerita dan bersantai-santai sebelum akhirnya pulang ke kosan masing-masing. Gimana tadi? Ada kejadian-kejadian aneh nggak? Kataku. Ternyata aku mendengarkan cerita dari Atun dan Ian. Cuk, aku dari mulai kita jalan malam itu sampai ke camp, itu aku dengarkan suara macan menggeram sepanjang perjalanan, kata si Atun. Lalu Ian menyambung, loh, aku juga loh Tun. Malahan aku ngelihat banyak mata dari balik semak-semak itu. Dan juga gak jarang aku tuh dipanggil-panggil loh. Hah? Dipanggil gimana? Tanya kami semua. Iya, jadi kayak dibisikin gitu loh manggilnya. Woi, Ian, woi. Kami semua terkejut dan bersyukur karena apa yang dialami Ian itu tidak kami alami. Kami menertawakan hal itu dan mengatakan, muka mirip setan sih, jadi dikiranya kok kawannya. Sialan, jawab Ian dengan kesal. Setelah puas ngopi, kami lanjutkan perjalanan pulang ke kos. Sesampainya di kos, itu gak lama si Asni izin buat pamit pulang ke rumah tantenya. Jadi di sini si Asni punya tante yang tinggal di Padang. Keesokan harinya Asni bercerita kalau sepanjang jalan dia pulang ke tempat tantenya itu berasa kayak ada yang ngikutin. Dan saat dia mandi ada bunyi, dan itu suaranya ada di loteng rumahnya. Selain itu, dia menemukan jejak hitam di tangannya. Dia nggak tahu itu kenapa. Demikianlah kisah pendakian ke Gunung Merapi ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan meninggalkan keburukannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah: pertama, selalu jaga omongan dimanapun kita berada, karena kita ini hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, persiapkanlah fisik dan mental kita sebelum daki gunung, supaya meminimalisir kendala yang akan terjadi pada kita. Oke, segitu saja dari kami Goresan Kelam. Terima kasih sudah menonton video kami. Terus dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di episode-episode lainnya. Dan bye.